Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia usai helikopter yang mengangkutnya bersama dengan 8 pejabat lain jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur Utara Iran. Kondisi helikopter yang sudah tua disebut sebagai salah satu faktor penyebab kecelakaan. Namun, ada spekulasi berkembang terkait dengan musibah ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Mustafa Abdurrahman, pengamat politik Timur Tengah. Selamat siang, Pak Mustafa. Selamat siang, Mbak. Baik, selamat siang Pak Mustafa. Apakah suara dari studio sudah terdengar cukup jelas? Baik, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Bapak, kita tahu bahwa kejadian yang menimpa Presiden Iran ini cukup mendadak dan membuat kita semua warga dunia ini kaget nih. Sebenarnya kalau menurut analisa Anda, sosok dari Presiden Ebrahim Raisi ini seperti apa sih di mata rakyatnya? Ya, Presiden Ebrahim Raisi ini kan baru terpilih pada tahun 2021. Seharusnya akan berakhir jabatannya tahun 2025. Jadi jabatan presiden di Iran itu 4 tahun dan bisa terpilih sekali lagi. Jadi hanya 2 periode. Jadi seperti di Amerika. Ebrahim Raisi ini adalah secara peta politik di Iran berasal dari kubu konservatif. Ya. Jadi di sana ada kubu konservatif, ada kubu reformis atau kubu moderat. Presiden sebelumnya itu dari kubu moderat atau reformis. Nah, Ebrahim Raisi adalah dari kubu konservatif. Ebrahim Raisi di Iran ini termasuk tokoh besar, tokoh kuat dan digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei. Jadi diprediksi karir Ebrahim Raisi ini seandainya dia tidak ada kecelakaan ya, masih hidup sekarang, ini akan cemerlang. Jadi setelah presiden dia akan naik lagi menjadi pemimpin spiritual Iran. Jadi ini tokoh besar, tokoh yang sangat populer dan sangat dihormati di Iran. Dan ketika pemilu presiden tahun 2021 dia mendapat suara yang cukup signifikan sehingga dia melenggang menjadi presiden Iran saat ini. Ya. Baik, berarti dari pemaparan Anda secara garis besar sebenarnya karir politik dari Presiden Raisi ini masih panjang ya Pak. Lalu dengan peristiwa yang mendadak terjadi ini berpulang akibat kecelakaan yang terjadi, seperti apa nantinya posisi penggantian calon kepemimpinan baik itu di Presiden ataupun pemimpin tertinggi Iran penggantinya Ayatullah tersebut Pak? Nah, menurut konstitusi Iran ya, jika terjadi sesuatu yang mendadak seperti ini, maka yang menggantikan posisi sementara itu wakil presiden. Wakil presiden sekarang adalah Muhammad Mukhbir. Dia ini sekarang menjabat presiden masa transisi. Kemudian sesuai dengan konstitusi Iran harus dilakukan atau digelar pemilu presiden selama 50 menyiapkan penyelenggaraan pemilu presiden baru, maka dalam 50 hari ke depan Iran akan memiliki presiden baru secara definitif. Nah, selama 50 hari ini presiden Iran akan dijabat sebagai penjabat presiden atau presiden transisi yang sekarang ditunjuk oleh pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei ini menjabat wakil presidennya Ebrahim Raisi. Baik, lalu untuk pemimpin tertinggi Iran, kan kita tadi Bapak mengatakan bahwa Presiden Raisi ini memiliki kedekatan yang cukup baik dengan Ayatullah. Nah, jika ternyata saat ini posisi tersebut sudah tidak ada lagi, siapa kira-kira kandidat penggantinya? Pengganti pemimpin spiritual Iran. Ya, tentu akan muncul lagi. Jadi kandidat calon pemimpin spiritual Iran ini selama ini digadang-gadang Ebrahim Raisi, tentu nanti cepat atau lambat akan muncul lagi. Ya selama ini memang belum
belum terlihat ya, belum ada apa namanya hitung-hitungan kalkulasi baru siapa calon pemimpin spiritual Iran mendatang. Tapi yang paling penting sekarang kan siapa presiden Iran mendatang ini. Kalau pemimpin spiritual kan sekarang masih dijabat Ali Khamenei, dan Ali Khamenei masih sehat walafiat kan. Itu kan hanya masa yang akan datang ya. Tapi sekarang kita harus menunggu lagi selama 50 hari Iran harus menyelenggarakan pemilu presiden baru, dan apakah ya ada calon baru dari di luar apa namanya di institusi eksekutif sekarang. Institusi eksekutifnya kan wakil presiden Muhammad Bobir. Apakah ada lagi dari kekuatan politik nanti yang mencalonkan dalam pemilu presiden 50 hari mendatang? Kita tunggu saja. Tapi saat ini yang paling kuat ini sekarang yang menjabat presiden transisi sekarang yaitu Muhammad Bobir. Sampai saat ini ya. Baik, terakhir Pak Mustafa, kita melihat dampak dari kematian Presiden Raisi ini akan seperti apa untuk geopolitik global, khususnya mengenai sikap Iran terhadap kasus ataupun Palestina? Di sistem politik di Iran, itu kan pemimpin tertinggi sebetulnya adalah pemimpin spiritual yang sekarang dijabat oleh Ali Khamenei. Presiden ya dalam komposisi atau dalam sistem politik di Iran itu adalah orang nomor 2 ya. Kalau di negara lain kan presiden itu nomor 1, tapi di Iran itu nomor 2. Posisi yang lebih tinggi lagi dan yang memegang kedaulatan, yang memegang keputusan strategis itu adalah pemimpin spiritual. Jadi kalau hanya perubahan tingkat presiden atau misalnya terjadi seperti ini, tiba-tiba presiden mengalami kecelakaan kemudian wafat gitu, diprediksi tidak akan terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan politik strategis Iran. Karena kebijakan strategis Iran itu dipegang oleh pemimpin spiritual. Jadi umpamanya ada perubahan dari presiden ke presiden yang lain, itu hanya taktis saja. Tapi kebijakan strategis, keputusan besar, keputusan sifat kedaulatan itu adalah dipegang oleh pemimpin spiritual. Berarti untuk saat ini yang pasti kita tunggu bagaimana hasil investigasi dari Iran terkait dengan kondisi kecelakaan tersebut dan mengenai dampaknya. Tidak akan ada perubahan yang signifikan mengingat bahwa Presiden merupakan posisi kedua. Pemimpin tertinggi masih merupakan pemimpin spiritual Iran, yaitu yang masih dipegang oleh Ayatullah. Terima kasih pengamat Mustafa Abdurrahman telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat.